Pemuda bengal. Pada satu waktu, tersebutlah ada seorang pemuda bandel bernama Tugimin. Dia benci sekali pada orang-orang yang dianggap sufi, karena penduduk di desa awang-awang di mana dia tinggal, hampir secara keseluruhan sangat segan dan hormat pada orang-orang yang dianggap sufi. Sebab menurut yang difikirkan Tugimin, seorang sufi itu tak lebih dari hanyalah seorang bodoh yang memiliki otak miring, mau menunjukkan kepandaiannya, tapi mereka tak mampu. Makanya mereka itu bertindak aneh-aneh, ganjil dan di luar nalar, untuk memancing perhatian orang lain. Kalau aku sendiri, mana mau aku menghormati orang-orang seperti mereka, toh, otakku jauh lebih cerdas dan encer dibanding mereka yang berkelakuan nyaris seperti orang gila. Begitu yang selalu ada di isi kepala Tugimin dengan sangat percaya diri. Si pemuda bengal Tugimin, dia sangat tidak suka pada kelakuan dan keonaran yang sering sekali dilakukan oleh Sufi Mukidi, salah seorang penduduk desa yang dianggap seorang sufi, oleh semua penduduk desa awang-awang, hingga desa-desa di sekitarnya. Oleh sebab itu, hampir keseluruhan penduduk desa di kawasan itu sangat menaruh hormat dan segan pada si Sufi Mukidi, meskipun kebanyakan, setiap apa yang diperbuat oleh Sufi Mukidi, tak lebih hanya bisa mendatangkan banyolan dan gelak tawa, daripada memberi tuntunan sebagai seorang panutan, begitu pikir si Tugimin lagi. Oleh karena rasa kejengkelannya itulah, pemuda bengal Tugimin berencana untuk mempermalukan si Sufi Mukidi di hadapan banyak orang. Maka dia segera mengatur siasat, bagaimana cara hingga dia akan bisa berhasil menjalankan rencananya itu, yaitu membuat malu si Sufi Mukidi di depan banyak orang atas perbuatan yang dilakukan si Sufi Mukidi itu sendiri. Begitu yang dia pikirkan. Maka pada keesokan hari, pemuda Tugimin bangun pagi-pagi sekali, untuk menjalankan rencana busuknya itu. Hal yang sangat tidak biasa sekali, si Tugimin bangun pagi-pagi, karena biasanya, dia tak akan beranjak dari tempat tidurnya, sebelum matahari telah tepat di atas ubun-ubun. Karena sengatan sinar matahari yang panas pada siang hari, akan menembus ke dalam tepat di atas tempat tidurnya, melalui atap yang sudah bolong-bolong, karena Tugimin malas untuk memperbaikinya, di mana kepalanya tergolek di bantal, dengan kondisi ngorok dan mulut mengeluarkan liur berbau tak sedap. Maka, segera bergegaslah si pemuda bengal Tugimin melangkah menuju tempat, di mana Sufi Mukidi sering melintas. Dia mendekam berjam-jam di sela-sela batu hitam besar, seraya menunggu target lewat, hingga dia telah lama menunggu dengan kesal. Bibir si pemuda Tugimin terlihat menggerutu dan mengomel tak jelas, dia merasakan kebosanan di dalam menunggu dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan pada waktu masih pagi seperti ini, nyamuk-nyamuk masih banyak berkeliaran di sekitar tempat di mana dia mendekam. Telinganya mendengar dengingan-dengingan banyak nyamuk di sekitar kupingnya, yang seakan-akan mereka berkata pada si pemuda Tugimin, Tugimpret, aku meminta jatah untuk hari ini, nging-nging-nging. Belum lagi perutnya yang sudah mulai kukuruyuk dan ikut meminta jatahnya pula. Maka lengkap sudahlah penderitaan lahir batin si Tugimin dalam penantian lamanya menunggu Sufi Mukidi lewat. Setelah sekian lama Tugimin menunggu dari balik batu, dia melihat bayangan orang di kejauhan. Maka dia teliti dengan seksama, apakah bayangan orang itu benar-benar Sufi Mukidi adanya. Dia melihat ada kepulan-kepulan asap di sekitar kepala orang itu. Iya, benar, gumam Tugimin dalam hati, itu benar si Sufi Mukidi. Aku melihat dia tengah asik berjalan sambil menghisap rokok kaum kesukaannya. Kena kau kali ini, gumam Tugimin lagi. Namun alangkah kagetnya si pemuda Tugimin, padahal dia melihat Sufi Mukidi masih dalam jarak yang cukup jauh, bahkan batang hidung si Sufi Mukidi saja belum tampak jelas dalam penglihatannya.
Tapi mendadak dia sudah mendengar Sufi Mukidi bernyanyi-nyanyi kecil dalam bahasa tak jelas, menurut pendengarannya. Dia secara tiba-tiba telah ada di balik batu, di mana si Tugimin bersembunyi. Bagaimana si Mukidi itu tiba-tiba sudah sampai dan menjadi sedekat ini, padahal baru saja yang kulihat, hanya bayangannya saja di kejauhan. Jangan-jangan itu bukan si Sufi Mukidi beneran, melainkan hantu Mukidi. Gumam Tugimin lagi dalam hati. Dia benar-benar merasa terheran-heran dan sangat penasaran pada apa yang sedang dia lihat dan rasakan saat ini tentang Sufi Mukidi. Namun dia merasa lega, karena meskipun dengan kemunculannya yang mendadak, Sufi Mukidi tak sampai melihat dirinya yang tengah mendekam bersembunyi di balik batu hitam yang besar itu. Sufi Mukidi tampak semakin menjauh dari tempat si pemuda Tugimin mendekam. Setelah dirasakan aman, Tugimin lalu pelan-pelan keluar dari sela-sela batu hitam persembunyiannya. Sesuai siasat yang telah direncanakannya sejak awal, dia akan mengikuti perjalanan Sufi Mukidi dari jarak agak jauh, agar Sufi Mukidi tidak tahu akan keberadaannya, begitu pikirnya. Tugimin terus mengikuti langkah Sufi Mukidi dari jauh. Menurut perhitungannya, Sufi Mukidi saat ini akan pergi menuju pasar. Hal yang sudah sangat dia perhitungkan dalam beberapa hari ini. Tugimin melihat langkah Sufi Mukidi berhenti tepat di tengah-tengah pasar. Orang-orang hilir mudik berjubel dengan urusan mereka masing-masing. Yang pedagang sangat sibuk dengan dagangan-dagangan mereka. Si pembeli terlihat sibuk dengan memilih-milih barang yang sesuai dengan keinginan mereka untuk dibeli. Ada sebagian yang terlihat sedang tawar-menawar, dan ada juga yang sedang terlihat merogoh-rogoh saku dengan wajah kebingungan, karena uang buat berbelanja hari ini telah raib di gondol copet. Si pemuda Tugimin mulai memperhatikan apa yang sedang dilakukan Sufi Mukidi. Dia melihat Sufi Mukidi tampak berbicara sendiri. Sesekali Sufi Mukidi mengangkat tangannya menuding ke atas awan. Sesekali juga Sufi Mukidi terlihat menadahkan tangannya sambil masih berkata-kata tak jelas. Tugimin menyelinap di tengah orang-orang yang sedang berjubel memperhatikan kelakuan Sufi Mukidi. Dia mendekat perlahan pada posisi Sufi Mukidi yang sedang berkata-kata dengan agak nyaring. Aduhai kekasih, tiadalah diriku dapat bersembunyi dari penglihatan tajamnya matamu, yang bahkan sebegitu jauh lebih tajam dari sekedar cahaya mentari. Si Tugimin mengumpat dalam hati mendengar Sufi Mukidi meneriakkan syair-syair yang diucapkannya. Wahai cinta yang tak pernah lepas dari diriku, keagunganmu meliputi segala sesuatu. Engkau bertajalli pada setiap petala langit dan bumi. Maka setiap hal yang aku saksikan adalah akan terlihat seperti engkau. Segala sesuatu yang tak nampak di belakangku pun adalah akan terlihat seperti engkau. Apapun yang tampak di depanku. Tiba-tiba si pemuda Tugimin yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan lagi, menyeruak dari kerumunan orang. Dia memotong kata-kata Sufi Mukidi, berteriak lantang dengan sambil terbahak lalu berkata, bagaimana jika ada seorang pandir dan dungu tengah berada di depan batang hidungmu? Sufi Mukidi masih tetap meneruskan syair-syairnya. Adalah akan terlihat seperti engkau.